Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini bersama dengan saya Nur Aziz Rahmatullah, dan selama beberapa menit ke depan saya akan menemani sahabat-sahabat sekalian untuk berbincang kaitan pergerakan ekonomi terkhusus dalam kategori perikanan. Dan alhamdulillah selama beberapa menit ke depan saya akan ditemani oleh salah seorang tokoh ekonomi di Pondok Pesantren Idrisiyah. Beliau adalah Ketua Kopontren Fathiah Al Idrisiyah, Bapak Ega. Sehat Pak Ega, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali ya. Ya, mudah-mudahan sehat terus Pak Ega ya. Amin, mudah-mudahan kita semuanya disehatkan nih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah dengan Bapak Ega selaku Ketua Kopontren Fathiah, dan di kesempatan ini kita akan banyak berbincang mengenai pergerakan ekonomi kaitan dengan perikanan. Namun sebelum itu, Pak Ega mohon izin untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian terkait pergerakan ekonomi di Pondok Pesantren Idrisiyah secara global seperti apa Pak Ega? Ya, alhamdulillah nih Kang Aziz, insya Allah kita akan sharing dengan sahabat-sahabat kita dengan pesantren peserta OPOP ya, One Pesantren One Product. Alhamdulillah di Koperasi Pondok Pesantren Idrisiyah atau Kopontren Fathiah itu sudah berdiri dari sejak tahun 1983, Kang Aziz. 1983, sudah lama sekali. Sudah lama sekali, alhamdulillah. Dengan beberapa unit bisnisnya, ya, dengan beberapa unit bisnis, ada 4 besar, diantaranya minimarket, ya, dengan brand Kinimart. Betul. Kemudian ada lagi yang pertama Kinimart dengan beberapa cabangnya. Kemudian yang kedua kita punya lembaga keuangan syariah yaitu BMT Idrisiyah. Kemudian yang ketiga ada tambak udang dengan brand Kinifaname. Kita punya salah satu tambak udang yang insya Allah cukup besar juga di Tasik. Betul. Gitu kan, di pesisir pantai Cipatujah. Kurang lebih ada 30 hektaran lah. 30 hektar. Ya, di sana. Kemudian yang terakhir masih mungkin berkembang atau Pak Ega atau insya Allah akan terus berkembang gitu kan. Kemudian ada lagi unit-unit yang lainnya seperti kuliner. Kemudian ada lagi pabrik roti dan sebagainya gitu kan, dan fashion dan sebagainya. Kebetulan pada hari ini kita ada di salah satu unitnya. Betul. Ya, di rumah makan Saung Panyawa. Saung Panyawa ya, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini penting juga sebagai informasi bahwa kita sedang ada di salah satu unit usaha milik Kopontren Fathiah ya, yaitu di bidang kuliner dengan Saung Panyawanya. Yeah. Baik, Pak Ega tadi disampaikan bahwa ada unit bisnis yang bergerak di bidang perikanan, diantaranya ada Udang Faname dan mungkin ada beberapa unit yang lainnya ya. Betul. Nah ini sahabat-sahabat sekalian yang akan kita coba gali lebih dalam terkait dengan progres ataupun prospek bisnis di bagian atau di bidang perikanan di Pondok Pesantren Idrisiyah ataupun Kopontren Fathiah. Dan yang lebih menarik, kita hari ini akan lebih fokus kepada tema terkait penjualan dan pemasaran nih Pak Ega. Siap. Kalau sudah bicara pemasaran dan penjualan, ini kelihatan yang kebayang tuh untung Pak Ega ya. Iya. Ini saya rasa akan sangat menarik nih pembahasan di kesempatan hari ini. Nah, mengawali pertanyaan ini Pak Ega, dari sisi pemasaran, konsep yang diusung dari Pondok Pesantren atau dari Kopontren Fathiah ini seperti apa Pak Ega konsepnya? Ya, jadi di Koperasi Pondok Pesantren Fathiah ya, dalam konsep pemasaran kita tentu dalam pendekatan pemasaran kita ada beberapa teknik ya tentunya gitu kan. Akan tetapi yang perlu disampaikan gitu kan di pemasaran kita ini, kita berorientasi kepada kebutuhan, ya, kebutuhan daripada konsumen. Nah ini yang kadang-kadang kalau diproduksi, kadang-kadang gimana bagian produksinya gitu kan. Kalau masakan ibarat gimana chefnya gitu kan. Akan tetapi dalam hal pemasaran kita harus konsumen oriented gitu kan. Dimana sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen itu gitu kan. Kemudian nanti di produksi itu akan mengikuti kepada
kebutuhan tadi gitu kan, seperti itu. Ya, baik. Tadi Pak Ega sudah sampaikan bahwa konsep pergerakan ekonomi di bidang perikanan itu didasari dengan analisa kebutuhan di masyarakat terkait perikanan tersebut. Betul. Ya, Pak Ega. Nah, kemudian yang diproduksi dari bidang perikanan ini sebetulnya apa saja, Pak Ega? Tadi sudah disinggung ada udang dan yang lainnya. Betul. Nah, apa saja nih, Pak Ega, untuk produknya? Siap. Jadi di unit di kita kaitan dengan perikanan, yang pertama memang ada dengan perikanan laut ya, termasuk yang udang faname, karena untuk udang faname sendiri kita ada di pesisir pantai Cipatujah di sana dengan airnya payau atau asin, Kang Ajis gitu. Dan kemudian ada juga budidaya di kolam deras gitu kan, dengan air tawar. Betul, air tawar. Dan air di budidaya di kolam deras dengan ada beberapa sistem juga, ada kolam deras, kemudian ada juga di bioplok kita, kemudian ada juga di kolam tanahnya juga gitu kan, dengan beberapa jenis atau produk yang kita produksi gitu kan, seperti itu. Jadi secara garis besar ada dua ya, ada udang faname, kemudian ikan air tawar. Ikan air tawarnya apa nih? Nah, kalau untuk ikan air tawar kita punya yang unggulan itu nila merah. Nila merah. Ya, nila merah. Jadi kalau di Jakarta, kalau dipasarkan di Jakarta itu bukan ikan nila. Kalau orang Sunda kan jair ya. Betul, jair ya. Kalau sudah ke Jakarta itu jadi kakap tawar katanya. Kakap tawar, ya. Jadi tergantung brand yang kita. Jadi naik berarti ya harganya. Naik harganya itu kan. Luar biasa. Tadinya lauk jair jadi kakap merah ya, luar biasa. Kakap tawar namanya. Kakap tawar namanya ya. Oke. Jadi dua produk itu ya yang memang dikembangkan di Pondok Pesantren Indonesia. Mungkin pasti ada produk-produk yang lainnya, tapi yang diunggulkan barangkali itu Pak Ega ya. Iya. Nah, selanjutnya Pak Ega, terkait dengan tadi sudah disampaikan bahwa produk yang diunggulkan adalah ikan air tawarnya adalah nila merah, kakap merah ya, nila merah, kemudian udang faname. Disinggung juga tadi terkait pemasaran bahwa konsep pemasarannya adalah melihat dulu kebutuhan masyarakat. Nah, memang kondisinya seperti apa kebutuhan masyarakat terhadap nila merah, kemudian kebutuhan masyarakat terhadap udang sendiri bagaimana Pak? Iya, betul. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat dari pesantren, apalagi mungkin audien kita ini Kang Ajis kan sudah scale up ya. Betul. Sudah bukan lagi kaleng-kaleng ini kan. Sudah mulai usaha berarti ya. Betul. Nah, dalam tadi saya sudah sampaikan dalam kaitan dengan pemasaran kita berorientasi kepada konsumen. Di mana kebutuhan konsumen itu kan seperti apa gitu kan. Nah, dari segi produk yang akan kita jual maka kita sudah ada analisanya. Maka paling tidak misalnya ada analisa SWOT lah, misalnya SWOT analisis gitu kan. Di mana potensi yang ada di kita seperti apa kelemahannya, kemudian dari eksternal juga sama. Jadi di eksternal ini kelebihannya ya ataupun kekurangannya seperti apa gitu. Nah, untuk produk kita nila merah sebelumnya ini kita juga sebenarnya ikan mas ya. Ikan mas gitu kan, di perikanan kita ikan mas. Kemudian setelah 1 tahun 2 tahun kita analisa, ternyata misalnya yang pertama adalah dari segi harga itu relatif lebih mahal nilai merah gitu kan. Kemudian kalau ikan mas kadang-kadang kalau harganya itu kadang-kadang kalau naik nggak terlalu naik, tapi sekali turunnya turun banget gitu kan. Memang kalau di Jawa Barat kan kita punya juga pasokan misalnya di Waduk Dharma, sehingga ada istilah nanti kebanjiran produk gitu kan. Karena kalau sudah kebanjiran produk biasanya harga turun. Yang kedua, segmennya kita kalau ada istilah itu adalah Blue Ocean Strategy Kang Ajis. Jadi ada laut biru, ada laut merah gitu. Ini mungkin sering juga gitu kan. Kalau mungkin sahabat-sahabat pesantren bisa googling lah gitu kan. Ya, ada istilah Blue Ocean Strategic di mana kalau ikan mas itu sudah banyak pemainnya gitu. Sudah banyak pemainnya, bahkan sudah besar-besar. Di mana harga juga sudah diatur.
Nah, kemudian kalau nila merah itu masih sedikit gitu. Yang budidaya masih sedikit gitu kan. Kemudian harganya tinggi. Tadi juga saya sedikit singgung, bahkan kalau di Jakarta jadi brandnya jadi beda lagi ya? Jadi kakap tawar gitu kan. Ya karena dari rupanya hampir sama gitu kan, seperti itu. Kemudian dari segi harga tinggi dan dari segi budidaya juga relatif lebih mudah gitu kan gitu. Jadi memang prosesnya sudah disetting sedemikian rupa, dianalisa sedemikian rupa sampai kemudian akhirnya memunculkan produk unggulan ini ya Pak Ega. Betul. Nah selanjutnya Pak Ega, kalau bicara tentang pemasaran, kalau secara umum mungkin sahabat-sahabat yang melakukan aktivitas usaha saat ini tentu sudah khatam barangkali ya secara teori tentang bab pemasaran dan penjualan. Nah, yang kemudian akan saya tanyakan adalah inovasi yang dilakukan kaitan dengan pemasaran dan penjualan di Kopontren Fathiah ini dalam mengelola produk ini seperti apa Pak Ega? Inovasinya? Iya. Jadi kaitan dengan pemasaran ini inovasinya, jadi kalau misalnya seperti ini, kalau produk nila merah mungkin pesaing yang lain juga ada gitu kan, yang lain pasti ada juga. Nah maka di kita ini harus ada value added atau nilai tambah dari sebuah produk itu apa nih, baik itu pelayanannya kah, atau produknya, atau mungkin bisa lagi banding produk, gitu kan. Misalnya seperti banding produk, kaitan dengan pemasaran kita, itu kita juga strategi kita itu kita kerjasama dengan lembaga-lembaga ya. Misalnya dengan lembaga pendidikan, dengan lembaga sosial atau komunitas-komunitas gitu kan, seperti itu, di mana kerjasamanya itu bukan hanya jualan ikannya aja gitu. Akan tetapi satu lembaga misalnya kerjasama dengan Kopontren kita itu dia bisa dapatkan produk nila merahnya, mungkin nanti di komunitasnya ada pelatihan dari STC misalnya, Supit Training Centernya dan sebagainya gitu. Jadi ini ada nilai tambah dari kerjasama dengan Kopontren Fathiah gitu. Jadi bukan hanya sebatas untung dan rugi ataupun profit ya Pak Ega, tapi lebih daripada itu ada hubungan yang terjalin serius dan sempurna barangkali. Betul. Kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan Pak Ega, nilai silaturahimnya justru lebih kental ya kalau betul gitu. Jadi kan silaturahmi ini memperluas rezeki ya, memperpanjang umur. Ya? Justru dalam bisnis itu memang itulah yang kita lakukan gitu kan. Silaturahmi terus terjalin, jangan sampai hanya ya. Memang kalau kita bisnis tentu adalah orientasi kepada profit ya, keuntungan. Akan tapi harus ada nilai tambah tadi. Yang jadi kunci adalah nilai tambah, di mana setiap kerjasama yang kita jalin dalam bisnis itu, konsumen itu merasa merasa nyaman, bahkan merasa lebih gitu. Kalau Kang Ajis kan kalau beli sesuatu dapat bonus pasti gimana? Seneng kan? Senang banget ya. Apalagi kalau bonusnya tiap hari itu. Nah itu dia gitu. Ya, jadi untuk inovasi-inovasinya tadi ya saya ada banding produk gitu kan dan sebagainya gitu kan. Dan nilai silaturahim menjadi dasar utamanya begitu Pak Ega ya. Oke, selanjutnya Pak Ega, terkait dengan tadi proses pemasaran dan strategi pemasaran termasuk inovasinya diantaranya dengan bersilaturahim dan lain sebagainya. Tentu kan pasti ada orang yang memang ditugaskan dalam melakukan proses-proses ini Pak Ega gitu. Nah secara struktur sendiri ini bagaimana Pak Ega? Gambaran struktur tim yang memang sudah dibentuk oleh tim Kopontren Fathiah dalam hal pemasaran ini seperti apa? Nah dalam hal struktur ini mungkin yang penting juga disampaikan Kang Ajis. Jadi kalau di Idrisia ini sering disampaikan oleh Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman gitu kan, di mana bisnis ini merupakan salah satu bagian daripada nilai dakwah juga gitu kan. Kemudian harapan dari beliau ini pengen menjadikan miniatur penerapan Islam secara kafah gitu kan di Idrisia ini. Walaupun ibaratnya tidak besar-besar gitu kan. Jadi ekonomi syariahnya ada, dakwahnya ada, pendidikan Islamnya ada gitu kan, tapi miniaturnya gitu. Nah maka
beliau menyampaikan dalam pelaksanaannya ingin mengintegrasikan antara manajemen ilahiyah, kan luar biasa. Betul. Manajemen ilahiyah itu adalah di mana sosok ulama ini tadi kan. Kalau di pesantren ada ulama, kiai dan sebagainya, ya, betul, kebijakan yang memiliki kebijakan komprehensif gitu kan, yang memiliki kebijakan besarnya. Nah, kemudian dikawinkan atau diintegrasikan dengan manajemen profesional gitu. Atau di sana ada standarnya, operasional, prosedur misalnya, standar-standar baku dalam sebuah bisnis. Kalau dalam bisnis kan ada rasionya gitu kan, rasio keuangan kah, rasio operasional, efektivitas dan sebagainya gitu kan. Nah, di struktur sendiri di kami di Koperasi Pondok Pesantren Idrisiyah itu ada pengawas. Nah, di mana pengawas ini atau pembina gitu kan, Pak Syekh Akbar sebagai pembinanya, sesepuh gitu kan, sesepuh pesantren sebagai pembinanya. Kemudian ada pengawas. Itu kan ada pengawas, kemudian ada pengurus seperti saya diamanahi sebagai pengurus, ketua pengurus dengan jajaran. Kemudian ada GM, General Manager. Di bawah itu ada, betul, di bawah pengurus itu ada General Manager. Tadi ada 4 ya, ada General Manager Kinimat, ada General Manager Kinifaname Tamak Udang dengan perikanannya, kemudian ada General Manager BMT sebagai lembaga keuangan syariahnya, kemudian ada General Manager UKM. Betul. Nah, kalau UKM ini unit-unit usaha rintisan. Betul. Jadi di mana sebelumnya juga Kinifaname atau Tambak Udang ini bagian dari UKM. Oh gitu. Iya, karena sudah besar dengan kelolaan sampai hektaran. Betul. Gitu kan, maka perlu GM tersendiri gitu. Jadi di General Manager UKM ini banyak sekali. Betul. Di bawahnya ada manajer-manajer kan. Ada manajer rumah makan, ada manajer air isi ulang misalnya, ada pabrik roti, betul, ada fashion dan sebagainya lah, banyak lah. Ada perkebunan kopi dan sebagainya gitu. Jadi memang dikelola sedemikian rupa dari sisi manajemen profesional dibangun, berarti Pak Ege, termasuk di bawahnya tadi disebutkan ada secara struktur, ada general manager, kemudian ada manajer dan bagian ke bawahnya gitu. Betul. Itu artinya memang dikelola sedemikian rupa sehingga memang bisa sampai survive sampai sebesar ini berarti ya. Betul, dari sisi perikanan. Karena ini juga pelajaran penting nih untuk sahabat-sahabat sekalian. Kalau tadi Pak Ega menyampaikan bahwa Kinifaname itu awalnya adalah rintisan UKM ya. Betul. Artinya hanya kecil begitu ya. Nah sekarang kemudian terpisah secara menyendiri karena secara pengelolaan, betul, sudah cukup luas begitu Pak Ega. Ya? Kalau dulu 1 kolam 2 kolam najis, ya. Sekarang udah puluhan kolam. Alhamdulillah. Gitu. Bahkan kalau istilah sesepuh 1 tung dulu, jadi sejauh mata memandang gitu kan, saking jauhnya gitu, saking luas gitu kan. Ya, kalau ngebayangin ini sih indah banget sih Pak Ega ya, ngelihat 30 hektar semuanya kolam, semuanya kolam yang ada udangnya, budidaya udang di sana sebanyak 30 hektar. Kalau ngebayangin sih indah gitu Pak Ega. Tapi kan prosesnya juga tentu tidak seindah yang dibayangkan hasilnya gitu ya. Nah ini pelajaran untuk kita semua bahwa dalam memulai usaha tidak ada yang ujuk-ujuk begitu Pak Ega. Semuanya melalui rintisan dari awal. Nah selanjutnya Pak Ega, tadi disinggung, saya tertarik kepada apa yang disampaikan oleh Pak Ega terkait dengan manajemen ilahiyah. Kalau manajemen profesional saya kira semuanya sudah memahami ya. Tapi dari sisi manajemen ilahiyah nih, kaitan dengan pemasaran dan penjualan ini gimana Pak Ega penerapannya ini? Iya. Jadi seperti ini Kang Ajis. Kalau kita bahas terpisah, mungkin manajemen tentang ilahiyah, tentang hati, di sana ada amanah dan sebagainya. Betul. Ada manajemen profesional tentu di buku-buku gitu kan, di pembelajaran tentang marketing tentu banyak sekali gitu. Akan tetapi yang paling penting ini nih, mengintegrasikannya gitu kan. Bagaimana konsep yang melangitani bisa membumi gitu kan. Betul. Nah, ini mengintegrasikannya tadi tentu ya alhamdulillah kalau di Idrisiyah sesepuh sendiri Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman, beliau yang mencontohkan gitu kan, mencontohkan langsung, mengajarkan juga bagaimana prinsip-prinsip dasar di ekonomi syariah tentunya ya, dalam pelaksanaannya itu bisa terlaksana gitu kan. Seperti misalnya dalam konsepnya itu kan ada ada sabar, betul, ada tawakal. Betul. Itu kadang-kadang
sudah pada tahu gitu kan. Iya. Akan tetapi kadang-kadang dalam berbisnis suka lupa gitu kan, gitu. Makanya fungsinya pengawas tadi, fungsinya pembina tadi yang terus mengarahkan nih, yang terus mengarahkan SDM-nya khususnya gitu kan, supaya terus dalam tracknya. Tujuan dalam berbisnis itu seperti apa, ya? Lillahi ta'ala gitu kan, atau yang lainnya gitu kan, gitu. Makanya kalau sesepuh sering sampaikan lillah, billah, fillah gitu kan. Nah, dalam usaha juga harus seperti itu. Betul. Gitu. Baik dalam prosesnya tadi pemasaran dan sebagainya, tahapan-tahapannya harus lillah, fillah, billah nih Kang Ajis. Lillah itu harus karena Allah gitu kan. Bukan hanya sekedar untuk profit tapi ya. Betul. Harus lillah dulu, di hatinya dulu, harus karena Allahnya dulu gitu. Apalagi saya yakin unit-unit usaha yang ada di pesantren itu tentu untuk kebermanfaatan di pesantren. Betul. Yang kedua adalah filah. Nah, filah ini tadi ya, filah ini harus secara cara ini harus sesuai dengan syariat. Betul. Makanya SOP, SOM. SOP itu standar operational procedure gitu kan. SOM itu standar operational management, jadi strukturnya, jabatannya siapa saja. Kemudian kalau SOP itu standar operational procedure-nya ini harus filah ini. Betul. Misalnya setiap pagi itu harus diawali berdoa dulu gitu kan. Berdoa dulu, mengaji dulu seperti itu. Dan alhamdulillah setiap unit usaha itu diwajibkan. Betul. Kak Ajis gitu. Untuk berdoa dulu gitu kan. Bertawasul dulu gitu kan. Dimana kita berharap berdoa supaya setiap usaha ini bisa dilancarkan. Apalagi kaitan perikanan. Perikanan ini dengan hewan gitu kan, ya. Yang hidup bisa kapan saja mati kan, gitu kan. Ya luar biasa gitu kan, gitu. Nah, makanya SOP, standar operational procedure ini harus filah tadi berdasarkan syariat. Harus berikan tata cara sesuai aturan ekonomi Islam. Kemudian yang diharapkan adalah bilah. Nah, bilah ini nanti mengharapkan supaya datangnya pertolongan Allah. Betul. Kesuksesan itu dalam sebuah usaha itu sesungguhnya adalah pertolongan dari Allah. Betul. Gitu kan. Kalau kita hanya berikhtiar saja gitu. Betul. Kan. Apalagi kalau namanya itu udang faname, itu kan ketika awal itu namanya benur kan. Ya. Kecil dan nggak terlihat sebetulnya. Betul. Gitu kan. Itu nggak tahu plastiknya aja. Iya, itu yang terlihat plastiknya aja gitu kan. Di perikanan juga sama kan, di dalam kolam itu nggak tahu ikan itu lagi makan, lagi tidur atau udah mati gitu kan, seperti itu. Nah, makanya kita kan betul-betul menggantungkan ikhtiar batin kita kepada Allah tawakal. Kemudian ikhtiar lahirnya itu SOP-nya harus sesuai dengan standar gitu. Betul. Ya, baik. Jadi tadi gambaran umumnya sudah disampaikan terkait manajemen ilahiyah ini dalam hal pemasaran, ada penerapan atau aplikasi sabar, amanah, jujur dan lain sebagainya. Itu menjadi penting. Nah, selanjutnya Pak Ega, tadi kan sudah disampaikan bahwa yang dipasarkan ataupun yang menjadi produknya dalam perikanan yang diunggulkan adalah nila merah dan juga udang faname. Ya, udang faname. Nah, tentu kan produk-produk ini juga mungkin dilakukan oleh ataupun diproduksi oleh sahabat-sahabat kita yang lain. Ya. Nah, lalu nilai bedanya apa nih yang di kita di Pondok Pesantren Indonesia dengan yang lainnya nih gitu? Ya. Nah, kembali kepada nilai tadi ya, yang harus ada nilai tambah tadi gitu kan. Kalau di yang pertama tentu di udang faname. Nah, di udang faname kita ini bahkan sampai terkenal dengan udang sholawat. Udang sholawat. Udang sholawat. Jadi udangnya sholawatan apa nah, gimana ini gimana itu? Nggak tahu udangnya nggak tahu dikasih pakannya sholawat gitu kan. Nggak juga. Nggak dikasih makan gitu ya. Nggak dikasih makan, cuma dikasih sholawat aja. Gitu. Nggak, tapi tetap dikasih makan. Tetap gitu. Ya itu. Nah, jadi sampai terkenal gitu kan dengan udang sholawat. Ini seperti apa nih gitu kan. Nah, waktu itu ya di satu kejadian produktivitas udang di beberapa tambak itu kurang baik. Nah, di kita ini ternyata bagus sekali, rasionya itu sekian persen gitu kan, besar
gitu. Kalau yang lain banyak kematiannya, kalau kita enggak misalnya. Ini kenapa gitu kan? Nah, oh ini karena udang sholawat gitu kan. Kenapa sholawat? Karena akhirnya tersebar juga ke petambak lain gitu kan. Nah, dalam prosesnya itu ya alhamdulillah kalau di tambak udang kita misalnya dalam kegiatan sehari-hari gitu kan, setiap sholat 5 waktu berjamaah kan. Kemudian kita ketika memberikan pakan ya, memberikan pakan untuk udangnya, kita ya senantiasa bersolawat dan berzikir juga gitu kan gitu. Dan alhamdulillahnya itu baik udangnya itu gitu kan, karena udang ini kan makhluk hidup juga dan bertasbih juga kan Kang Ajis gitu kan. Dan kalau kita sama-sama hatinya tersambung kepada Allah dan Allah yang menggerakkan semuanya ya, supaya udang itu bisa makan seger gitu kan. Kalau udangnya layu, malas-malasan mungkin ya udangnya, malas makan gitu. Malas makan ya. Udangnya galau ya kan. Itu kan produktivitasnya juga menurun gitu. Nah, maka dari prosesnya tadi gitu kan, itu akan memiliki perbedaan juga kepada hasilnya. Nah, kemudian misalnya kita punya ikan nila merah juga gitu kan. Nah, tentu yang menjadi dalam hal pelayanan, Ajis, dalam hal pelayanan kepada konsumen gitu kan, kita pastikan oh ini nih ikannya dari mana? Oh dari pesantren Idisia. Kalau dari pesantren Idisia sudahlah, pastinya mereka percaya gitu kan. Kaitan dengan kiloannya misalnya gitu kan. Karena ini sampai ada ayatnya juga dalam Al-Quran, bahkan suratnya ya Kang Ajis ya. Yang memain-mainkan kiloan gitu kan. Ini sangat di ultimatum lah istilahnya. Iya, surat apa itu Kang Ajis? Surat Al-Quran. Nanti sahabat-sahabat boleh lihat. Ini suratnya kaitan dengan memperhatikan timbangan dalam hal berjual beli gitu ya. Iya. Wailul lil mutaffifin ya. Iya gitu. Nanti sahabat-sahabat boleh buka ayatnya, boleh juga dibaca tafsirnya di beberapa sumber ya, kaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan bagaimana timbangan dalam hal berjual beli. Betul. Nah, maka kaitan dengan pelayanan tadi, saya kira itu yang jadi paling utama juga gitu kan. Yang pertama tadi adalah dalam pemasaran itu ada consumer oriented. Yang kedua ya tadi service excellent gitu kan. Betul. Nah, di mana produk yang walaupun produk kita baik Kang Ajis, tapi kadang-kadang dalam pelayanan gitu kan, ibaratnya kalau kita melayaninya atau mengantarnya dengan muka masam misalnya gitu kan gitu. Tapi kan kalau kita mengantarnya dengan muka manis gitu kan. Ramah senyum. Kemudian kalaupun misalnya ada permasalahan, misalnya dalam segi kitanya juga komunikatif gitu kan, insya Allah kalau konsumen sudah ibaratnya sudah merasa nyaman gitu, masalah harga nih, nah itu sudah tidak jadi dilihat lagi kadang-kadang gitu kan, seperti itu. Jadi memang kenyamanan ini nomor satu ya untuk betul. Ya, selanjutnya Pak Ega, kaitan dengan tadi kan sudah disampaikan bahwa di antara target pasarnya adalah tadi di awal disebutkan ada komunitas-komunitas, kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang memang menjadi sasaran empuk lah untuk target pasar perikanan ini. Nah, selanjutnya Pak Ega, kaitan dengan bauran pemasaran nih. Bauran pemasarannya ini seperti apa nih Pak Ega? Kita kan kenal 4 hal gitu ya, faktor dari bauran pemasaran. Ada yang disebut dengan produknya, price-nya, harganya, kemudian tempatnya dan promosinya. Ini seperti apa bentuk? Betul. Ya Kang Ajis, kaitan tadi dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran ya. Nah, tentu sahabat-sahabat pesantren dimanapun berada tentu sudah pernah dengar lah kaitan dengan bauran pemasaran ya. Ada yang 4 bahkan 7 Kang Ajis. Betul. Bahkan ada yang 11. Oh, ada yang 11. Banyak sekali gitu kan gitu. Ada flash ya kaitan tempat, harga gitu kan. Kemudian produknya dan promosinya. Nah, tentunya kalau kita kaitan dengan pemasaran tentu harus memperhatikan itu. Ya. Dimana ya produknya harus tadi ya spesifikasinya harus jelas gitu kan. Harus sudah istilahnya itu layak dijual lah gitu. Kalau misalnya ikan, ya misalnya kalau ikan nila merah 1 kilo berapa nih yang misalnya untuk biasa
di rumah makan. Betul. Misalnya untuk ikan nila merah itu 1 kilo 4, 1 kilo 5 misalnya 5 ekor ya. Nah, jadi produknya sudah jelas spesifikasinya gitu kan. Dan juga harus berkualitas tentunya. Misalnya kaitan dengan produk. Jangan ada misalnya kita mau jual tapi produknya belum layak jual, ya? Iya, belum layak dijual. Kalau ikan itu ikan delu kan. Gede hulu ya? Unggul, gak ada dagingnya gitu. Ya? Oke. Baiknya saya potong sedikit terkait dengan produk. Ini kan menjadi salah satu faktor bagaimana pemasaran ini bisa berhasil gitu ya, kaitan dengan produk. Nah, untuk menjaga kualitas produk sendiri nih, bagaimana Pak Ega? Tadi supaya tidak delu gitu ya, produknya gimana nih? Betul. Programnya. Nah, makanya kalau di kita dari segi produksi ya, itu udah masuk di produksi. Kita itu ada istilah produksi itu ada yang misalnya kaitan tambak udang maupun perikanan, ada yang intensif, ada semi intensif gitu kan, dimana ada tertarget Kang Ajis. Jadi kalau kita sudah berbicara nanti ke pemasaran, targetnya pasarnya sekian ribu, sekian ton, sekian kintal, sekian ton misalnya, tentu diproduksi juga harus tentu siap dong gitu kan. Tentu nggak bisa misalnya dengan dengan cara tradisional gitu. Tentu kita harus menggenjot produksi juga harus efektif dan efisien. Misalnya kalau kaitan dengan tambak udang itu kita semi intensif dan intensif. Jadi kalau misalnya dalam satu kolam 2.500 meter persegi kepadatan sekian gitu kan akan menghasilkan sekian ton udang misalnya. Itu harus sudah ada hitungannya. Misalnya kemudian juga di ikan nila merah. Kalau kita mengandalkan luasan, misalnya kita target produktivitas kita 1 bulan itu sekitar 5 ton misalnya untuk ikan nila merah. Kalau kita mengandalkan secara tradisional, itu harus kolamnya mungkin berapa hektar gitu kan, untuk menghasilkan berapa kilo. Tapi kita misalnya dengan budidaya kita untuk nila merahnya pakai kolam deras Kang Ajis. Kolam deras itu jadi walaupun ukuran misalnya kurang lebih 7 ke 12 meter itu bisa menghasilkan sampai 3 kintal. Kalau produksi biasa itu mungkin cuma berapa kilo gitu. Dan dengan jangka waktu panen yang juga cukup singkat singkat ya dan tertarget misalnya dalam waktu 3 bulan itu sudah bisa panen. Dan panennya itu tentu dia gemuk-gemuk Kang Ajis. Seperti Kang Ajis lah gitu kan ya. Saya gemuk juga ya. Gemuk juga ya. Kalau saya ya sedikit. Ya sedikit lah ya. Jadi kita punya target juga gitu kan. Kita mau misalnya dalam 3 bulan atau 3 bulan 2 minggu misalnya itu sudah menghasilkan ikan 1 kilo 4 ekor atau 1 kilo 3 ekor. Itu sudah bisa diprogram gitu Kang Ajis. Dan tentu kaitan pemasaran dan produktivitas produksinya juga harus sudah memang terjadwal dan terarah. Betul. Baik, kaitan dengan produk tadi ya, baik bahwa memang sangat memperhatikan dari sisi spesifikasi kolam, kemudian waktu juga sangat diperhatikan supaya kualitas produk ini juga terjaga begitu. Nah selanjutnya terkait dengan price-nya nih, harganya nih, gimana nih untuk mengelola harga ini supaya memang bisa dari sisi pemasaran tepat sasaran, kemudian dari sisi penjualan juga maksimal gitu. Harga gimana Pak Ega? Kalau kaitan harga tentu kita akan mengikuti harga pasar pastinya ya, akan mengikuti harga pasar. Tapi kalau lebih baik lagi kita bisa menguasai pasar kan, dimana kita bisa mengendalikan pasar itu lebih hebat lagi kan, dimana harga kita bisa tentukan. Nah makanya kalau sudah tahapan produksi, pemasaran, bahkan dari hulu ke hilirnya, kita harus sudah bisa siapkan. Misalnya Koperasi Pondok Pesantren Fathiah punya produksi ikannya dan sampai ke rumah makannya gitu kan. Jadi si harga itu dari harga produksi kita dapat untung, dari rumah makan juga dapat untung. Seperti itu Kang Ajis. Jadi terlalu tinggi juga enggak mengikuti harga pasar pada umumnya supaya memang bisa diterima oleh pasar secara umum. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan place, tempat dan juga promosinya seperti apa nih? Iya. Nah, kalau tempat dan promosinya sebetulnya gini Kang Ajis. Dari bauran pemasaran tadi gitu kan, kalau bagi saya gitu kan, sebetulnya itu memang kita
harus potret secara secara keseluruhan, dan intinya gimana kita bisa tadi memasarkan gitu kan, bisa memasarkan produk kita secara rutin. Betul. Ya, memasarkan produk secara rutin, di mana harga itu tergantung kita. Betul. Nah, misalnya kaitan harga tadi, kalau misalnya harganya ingin tinggi, berarti kita jualnya kan ecer. Kalau misalnya dengan resiko yang rendah, kita keluarkan semua produknya, tapi tentu harganya ada diskon lah seperti itu. Betul. Nah, kaitan promosi dan tempat di mana dan sebagainya, tentu itu kalau di kami caranya adalah kita membidik mitra-mitra strategis, di mana mitra-mitra itu berupa bukan perorangan, tapi lembaga dan komunitas. Betul. Jadi ketika kita menyasar satu, gitu kan, itu akan dapat semuanya. Gitu kan. Ibaratnya kalau ada promosi juga, ketika dalam satu lembaga, misalnya satu lembaga pendidikan, dalam sivitas akademiknya, ya pesantren saja misalnya, di sana ada santrinya, ada orang tuanya, ada gurunya, gitu kan, ada ustadz dan sebagainya, ada masyarakat sekitarnya, gitu. Jadi satu kali dayung itu 2 pulau terlampaui, gitu. Betul. Nyirib lah kalau kata nyirib. Gitu. Langsung, jadi sekali dapat langsung banyak. Iya, gitu. betul. Ini memang kalau melihat strategi pemasaran juga tadi sudah dirunut dari awal sampai dengan akhir, cukup luar biasa sebetulnya. Gitu. Nah, selanjutnya Pak Ega, ini mungkin kita mendekati penghujung nih Pak Ega. Yeah. Kaitan dengan pemasaran sendiri, tentu kan yang dilakukan dalam melaksanakan strategi pemasaran di Pondok Pesantren Idrisiyah kaitan dengan perikanan ini pasti dong ada masalah gitu ya. Tidak mungkin yang tidak punya masalah, saya sepertinya tidak mungkin Pak Ega ya. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah masalahnya yang mungkin sering terjadi dalam hal pemasaran dan penjualan produk ini seperti apa, dan solusinya bagaimana Pak Ega mengatasinya? Betul. Nah, kalau bicara masalah sendiri, ada besar, ada kecil, relatif sih sebetulnya. Betul. Tapi sesungguhnya nih Kang Ajis, dalam berbisnis high risk high return. Jadi semakin tinggi resikonya, gitu kan, untungnya semakin gede biasanya, gitu kan. Jadi makanya kalau sebesar apapun permasalahannya nggak apa-apa, gitu kan. Yang penting kan untungnya besar, gitu kan, seperti itu. Makanya di balik musibah itu ada hikmahnya Kang Ajis. Iya. Karena di balik musibah ada nikmat, gitu kan. Iya. Tinggal merasakan saja nikmatnya bagaimana. Iya, gitu. Nah, kalau kaitan dengan permasalahan misalnya di perikanan, yang kami rasakan tentu misalnya ketika awal-awal itu mencari mitra strategis, gitu kan. Untuk kita sebagai target konsumen kita, gitu kan. Misalnya untuk di tambak udang sendiri, dan sebagai informasi juga, mungkin kalau di tambak udang sih alhamdulillah Indonesia itu eksportir ke dunia. Bahkan ke satu pernah, gitu kan, dengan India itu bergantian lah, gitu kan. Gitu. Mungkin nanti bisa dicek lagi datanya, tapi intinya memang udang dari Indonesia itu banyak sekali. Makanya kalau bicara udang, asal kita produktivitas kita bisa bagus saja. Kalau sudah kaitan pemasaran nggak ada isu, gitu. Kita produksi berapapun akan diserap. Karena memang pasarnya luas, gitu ya. Masih pasar luas, gitu. Dan memang bukan untuk domestik ya, tapi untuk keluar. Kemudian yang kedua, kaitan dengan perikanan, misalnya di nila merah ya, di kolam drastik kita. Nah, awal-awal memang tentu itu menjadi permasalahan di kita, menurut mitranya yang continue, gitu kan, kaitan dengan pembayarannya, gitu kan. Kadang-kadang ada yang cash, ada yang ngebond dulu, gitu kan. Ini nih yang ngebond biasanya yang jadi bermasalah, gitu. Nanti masalah pembayarannya nanti icuk colek Kang Ajis. Pembayaran icuk colek itu nanti lagi kan, gitu kan. Nanti sore katanya, tapi nggak lagi, gitu kan, gitu. Maksudnya sore yang mana itu? Ya, itu. Nah, itu jadi salah satu permasalahan juga. Nah, kemudian tentu dalam secara teknis misalnya ada kaitan dengan pengiriman dan sebagainya, tentu ada permasalahan lah. Kalau bagi saya sih dalam bisnis ya tadilah kuncinya, gitu kan, supaya kita semangat. Ya high risk high return lah. Semakin tinggi resikonya, semakin besar permasalahan, semakin sulit. Nah, itu biasa tinggi juga untungnya, gitu kan. Kayak tambak udang, sekali ngemodal kan itu satu kolam itu bisa sampai
500 juta. Betul. 1 hektar itu 4 kolam. Berarti untuk 1 hektar itu sekitar 2 miliar. Betul. 2 miliar. Kita kelola 30 miliar. Tinggal kali aja modal yang dibutuhkan berapa. Betul. Itu kan. Iya. Jadi besar ya. Resikonya juga kalau mati Ya besar juga ya. besar juga gitu. Tapi kalau untung ya jangan dikira lah gitu kan seperti itu. Jadi ngebayangin jangan untung aja ya Pak Ega ya. Iya. Harus ngebayangin ruginya juga Iya, berarti kan iya. supaya kita lebih mawas lagi, lebih Betul. memperhatikan lagi Betul, kaitan dengan betul. produksi. Sehingga permasalahan-permasalahannya juga bisa lebih Betul. diminimalisir ya begitu. Betul. Dan Pak Ega terakhir, dari sekian banyak yang menjadi pertanyaan penting barangkali ini kaitan dengan pemasaran dan penjualan ini, tadi kan sudah dibahas panjang bagaimana strategi pemasarannya dari awal yang tadi disebutkan sebagai UKM kecil saja kemudian menjadi besar seperti ini. Ini kan tidak lepas dari orang yang sukses menjalankan proses pemasaran dan penjualan ini. Iya. Nah, apakah di Pondok Pesantren Idris sendiri ini menggunakan tenaga ahli atau siapa sebetulnya yang menjadi kunci daripada suksesnya pemasaran dan penjualan ini? Iya. Nah, kaitan dengan tim mungkin ya Kang Ajis ya, di kita itu tentu yang SDM yang ada gitu kan. Bahkan kalau di kita kan kalau SDM ataupun karyawan ataupun pengurus yang ada di unit usaha di pesantren ini akan memaksimalkan alumni daripada pesantren. Betul. Gitu kan. Dimana kita pastikan kan kalau ibaratnya yang menjadi lulusan di pesantren ini mau jadi ustadz siap gitu kan. Betul. Ada gitu kan. Mau jadi dai oke gitu kan, mau jadi entrepreneur juga ada gitu kan, ibaratnya ladangnya gitu kan, lapangan kerjanya gitu kan seperti itu. Nah kemudian untuk tim sendiri di kita ada khusus tadi di bawah manajer itu ada bagian marketing dan sebagainya gitu Kang Ajis, yang salah satu kuncinya adalah tidak pernah berhenti untuk belajar. Betul. Gitu. Jadi setiap tahun itu di masing-masing unit ya, mau kinimatnya, minimarket, mau di tambak udangnya, kita diwajibkan untuk pelatihan dan studi banding gitu. Artinya belajar lagi gitu kan. Jadi tidak pernah berhenti gitu kan. Ya seperti kalau ibaratnya dalam ilmu pemasaran nih Kang Ajis, kan ada Philip Kotler misalnya kan. Betul. Ya terus jilid 1, jilid 2 gitu kan. Terus ya ilmunya juga apalagi masalah marketing, akan masalah pemasaran itu ibaratnya akan menyesuaikan dengan zaman gitu artinya kan. tidak baku gitu Pak. Betul, sekarang kan ada digitalisasi dan sebagainya. Dan walaupun tentu kita di pesantren harus terdepan juga gitu kan. Maka prinsipnya kita jangan pernah merasa cukup dan ya terus belajar lagi gitu kan seperti itu. Jadi kalau tadi yang saya tangkap Pak Ega dari apa yang menjadi pertanyaan terakhir tadi, mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir dari saya menangkap bahwa titik kunci suksesnya adalah ada di SDM yang loyal begitu Pak ya. Dan SDM yang loyal itu pastinya kalau di pesantren punya santri begitu Pak ya. Dan ini kekuatan besar ataupun modal yang sangat besar tentunya. Nah, Pak Ega rasanya sudah banyak yang kita bahas, tetapi tentu untuk mengupas secara detail tentang pemasaran dan penjualan tentu butuh waktu yang cukup panjang dan luas gitu. Namun sahabat-sahabat sekalian, kami mohon maaf karena bisa menyertai sahabat-sahabat sekalian dalam perbincangan ini hanya cukup sampai sini saja. Dan selebihnya untuk sahabat-sahabat sekalian yang ingin lebih jauh mengetahui tentang pemasaran dan penjualan terkait dengan perikanan di Pondok Pesantren Idris ya, tentu dengan senang hati kalau mau datang akan diterima Pak Ega begitu ya. Iya betul. Nah ini Mual disasaha katanya ya. Kalau sesama pesantren mau dimanapun itu saudara sudah pasti gitu ya. Gitu. Nah, maka untuk sahabat-sahabat sekalian jangan canggung, bisa nanti datang ke pesantren Indonesia dan menemui Pak Ega Abdul Ghafur. Nah sahabat-sahabat sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung nih Pak Ega. Dan kami mohon kepada Pak Ega untuk dapat memberikan kesimpulan daripada perbincangan kita di kesempatan hari ini. Enggak Pak Ega? Iya. Terima kasih Kang Ajis. Ya kaitan dengan pemasaran, penjualan produk yang ada di unit usaha di pesantren, tentunya ada banyak begitu cara, ada begitu banyak teori gitu kan, yang pada dasarnya itu terus berkembang juga gitu kan. Nah maka dari saya gitu kan, secara pribadi memang dalam pemasaran ini kita harus terus menggali ya, caranya seperti apa,
harus terus belajar lah seperti itu. Kaitan dengan cara pemasaran tadi gitu kan. Maka di kami itu tadi juga terus diwajibkan untuk studi banding, terus belajar. Ibaratnya kalaupun gitu kan, misalnya kan ada program dari dinas, yang dibiayai gitu kan, bahkan berbayar sekalipun gitu, itu kita harus ikuti gitu kan. Kenapa? Karena kita akan memperluas jaringan juga, memperluas pemasaran kita juga gitu pada akhirnya. Dan tentunya tekniknya dan sebagainya akan terus berkembang gitu kan, yang lebih luas lagi, yang lebih efektif lagi dan sebagainya gitu. Mungkin gitu kan. Baik Pak Ega, terima kasih banyak, kesimpulan yang luar biasa, dan saya kira saya tidak perlu mengulangi kesimpulan itu. Nanti sahabat-sahabat sekalian tinggal langsung mempraktekkan apa yang sudah disampaikan. Dan Pak Ega, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Dan sahabat-sahabat sekalian, itulah perbincangan kita di kesempatan hari ini terkait dengan pemasaran dan penjualan dalam bidang perikanan di Kopontren Fatihah atau Pondok Pesantren Idrisiah. Dan terakhir mungkin kami mohon undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.